Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Perkenalkan nama saya Dr. Rusdi. Buat Bapak Ibu yang baru perkenal atau mengetahui saya ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan bicara tentang materi judulnya Failure Mode Fact Analysis atau yang lebih dikenal dengan FMEA. Tata kelola rumah sakit itu ada tata kelola klinis, ada tata kelola finansial, ada tata kelola HRD atau hukum, dan juga ada tata kelola resiko. Nah, kali ini kita bicara di level tata kelola resiko ya, Bapak Ibu supaya nyambung. Ini kok FMEI ini tiba-tiba kok ada muncul itu di mana? Karena saya ini orang manajerial. Jadi kalau nanti orang-orang manajemen itu tahu di termasuk mana manajemen resiko, ilmu tata kelola manajemen resiko. Orang bahwa manajemen resiko itu adalah sebuah project manajemen untuk orang dewasa. Ini disampaikan oleh seorang engineering software. Jadi ahli insinyur, ahli software yang sangat terkenal dari Amerika namanya Timothy Lister. Dia bilang manajemen resiko itu project management untuk orang dewasa. Masih kesulitan ini itu. Ya, usia itu belum tentu dewasa. Sama, saya juga kadang ada muncul anak-anaknya dan sebagainya. Atau struktur organisasinya sendiri juga belum dewasa. Artinya belum dapat dukungan ya. Jadi makanya pelan-pelan dia bilang, Timothy Lister tuh bilang, kamu harus tahu dulu ya, manajemen resiko itu mainannya orang dewasa. Kalau dirimu itu udah nyemplung coba ke manajemen resiko, ya harus siap dengan tantangannya. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah ngambek, jangan mudah ini itu, karena ya memang udah harus naik level di levelnya orang dewasa. Kan ada namanya manajemen krisis, ada namanya manajemen resiko ya. Kalau manajemen krisis itu ada karena ada satu atau lebih kejadian yang sudah terjadi. Tapi kalau manajemen resiko itu belum terjadi. Makanya ini upaya seperti prediktif, proaktif ya karena belum tentu terjadi. Dan kalau misal mengabaikan itu bisa saja kita nggak apa-apa. Makanya disebut mainannya orang dewasa karena resiko itu berbeda dengan masalah. Ya, resiko itu masalah yang belum terjadi, sementara masalah adalah resiko yang terwujud. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, misalnya kita mau belajar FMEA, itu kita sebenarnya ngomongin sesuatu yang belum terjadi, yang kalaupun kita misalkan abaikan, itu belum tentu ada dampaknya buat kita. Jadi resiko itu sebuah abstrak. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomongin ya FMEA, ini sebenarnya ngomongin sesuatu yang masih abstrak ya. Artinya rumah sakit tidak melakukannya, bisa saja tidak berdampak apa-apa, bisa ya. Nah, jadi kalau resiko tadi dibilang ada crisis management, ada manajemen resiko, kita lihat nih tengah-tengahnya ada event. Apa kejadian event ini? Jadi kalau rumah sakit itu terjadi suatu kejadian peristiwa yang mana peristiwa itu benar-benar nggak terduga ya. Kalau peristiwa itu sudah diduga, misal BPJS-nya udah macet berbulan-bulan, kayaknya bakal bulan depan bakal ini kayaknya nggak bisa bayar dokter deh dok, tapi itu bisa udah diduga, bisa dikalkulasi, bisa dihitung ya, kita nggak sebut ini sebagai event lagi gitu loh ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada masalah yang tinggal ya itu tadi akan pasti datang ya. Tapi kalau event ini sesuatu yang nggak terduga ya, bersifat publik. Nah kalau itu sampai terjadi itu bersifat publik sampai bisa diketahui orang banyak. Orang banyak itu dari sisi internal maupun eksternal ya, yang berpotensi menimbulkan kerugian. Rugi itu bisa materi ya imateri. Materi itu ya rugi secara finansial, pendapatan, penghasilan. Imateri berupa citranya rumah sakit. Susah loh bangun citranya rumah sakit, itu nggak gampang. Nah, titiknya dari sisi event ini. Nah, kalau kita ngomongin sesuatu yang dewasa, kita itu bisa mikir di rumah sakit saya santai-santai aja dok, ya pokoknya happy-happy aja. Nah, itulah yang tadi bilang, ya karena kita kalau mau ngomongin manajemen resiko, itu harus berpikir seolah-olah gimana nih kalau nanti ada suatu kejadian itu yang bisa berbahaya, berpotensi bahaya, kerugian besar ya buat organisasi rumah sakit kita. Kenapa? Karena rumah sakit itu diminta untuk sustain dalam jangka waktu panjang, sangat panjang untuk bisa terus bertahan. Nah, dia bilang. Nah, kalau peristiwanya belum terjadi, maka wilayah mainannya di manajemen resiko. Manajemen resiko ini, kalau seseorang rumah sakit, organisasi rumah sakit sudah mempersiapkan, mempunyai resilience, resilience itu daya tahan, imunitas yang kuat, yang tinggi, maka pas peristiwa itu datang, ya, pas peristiwa itu datang, loss-nya itu kecil.
ringan gitu ya. Tapi kalau nggak siap, begitu peristiwa itu datang bener-bener, aduh bisa bener-bener amburadul semua rumah sakitnya. Nah, tapi kalau peristiwa sudah datang, maka disebut manajemen krisis. Nah, semakin juga sama ya kalau mereka itu nggak resilience, nggak punya daya tahan tubuh yang bagus, responnya jelek pada keadaan krisis tersebut dan recovery-nya pun lama dan jelek ya. Apalagi boro-boro nanti kalau sudah baru recovery-nya jangka waktu lama baru nanti upaya pencegahan lagi, nah it takes time. Oke. Nah, sekarang FMEA ini masuk wilayahnya, masuk wilayah manajemen risiko. Makanya di sini kan di manajemen risiko ada prevention, pencegahan. And then ada protection, proteksi. And then ada preparation, persiapan. FMEA masuk di mana? Di prevention ini ya. Jadi upaya-upaya pencegahan ya, supaya nanti tidak terjadi event yang merugikan ini. Kalau protection levelnya ya kalau kita udah punya upaya pencegahan ada memproteksi. Jadi kalau terjadi kita itu nggak rugi misalnya let's say kayak kita punya insurance, it's protection. Itu seperti proteksi ya, bukan pencegahan, proteksi. Jadi kita punya misalkan punya orang legal yang punya jejaring network yang bagus dan sebagainya. Itu protection, punya networking yang keren untuk menjaga kita dari kasus-kasus tuntutan hukum. It's a protection. And then preparation itu persiapan tim kita itu udah siap. Kalau kejadian itu benar-benar terjadi itu kayak kita berupa simulasi udah siap, timnya nanti yang turun langsung udah siap, kemudian manajemen pengelolaannya itu segala sesuatunya itu udah siap dan segala macam. That it's preparation. And then FMAA itu masuk wilayahnya prevention ini. Oke? Nah, jadi kalau misalnya sudah FMAA, apakah sudah berarti kita sudah bagus manajemen resikonya? Oh, belum. Belum Bapak Ibu. Ya, again ini mainannya orang dewasa. Sekali lagi masih banyak step-step lainnya ya, masih banyak hal yang bisa dilakukan lainnya. Oke, kita belajar dari satu kasus terlebih dahulu. Bapak Ibu saya minta aktif untuk bisa nuliskan di kolom chatnya. Oke, saya minta untuk yang baru bergabung bisa langsung aktif ya. Silakan saksikan video berikut ini. Kirimin, sementara sayanya belum ke sini. Hasil tes antigen, terus tadi pagi saya dikirimin hasil tes PCR, sementara sayanya belum datang. Iya, makanya ini kan aneh sekali. Dalam video yang beredar luas di media sosial, seorang warga berinisial ZK mendatangi sebuah tempat penyedia jasa tes swab di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Ia protes karena dikirimkan hasil tes antigen dan PCR yang positif. Padahal ia baru mendaftar dan belum melakukan tes sama sekali. Tolong lakukan, ini ceritanya direktur rumah sakit tadi ya, anggaplah atau direktur vaskesnya tadi bilang ke Bapak Ibu, tolong lakukan investigasi untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Kok bisa itu sampai dapat komplain ya, sampai pasien tuh merasa bahwa hasil labnya itu bukan milik dia gitu ya. Nah, Bapak Ibu kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah A. Root cause analysis atau RCA, atau B. Failure mode effect analysis atau FMEA? Silakan tulis di kolom chat. What is the difference? Jadi pertanyaan berikutnya, apa bedanya antara RCA and then FMEA ya? Jadi kalau nanti ditanya mau atasan mau bawahan Bapak Ibu kita bisa cerita dengan lantang ya. RCA itu kalau waktunya ya, kapan sih kita pakai RCA? Itu kalau reaktif setelah ada kegagalan. Jadi again, jadi kalau ada yang gagal, ada peristiwa yang bikin bete, yang bikin kesel, pokoknya ada kegagalan. Karena kita responnya reaktif, jadi sesudah terjadi kegagalan. Ya, sementara kalau FMEA ini proaktif sebelum terjadi kegagalan. Pada kasus yang pertama sudah terjadi kegagalan, alright, Anda pakai RCA, betul. Ya. And then yang kedua, tujuannya apa? Kalau RCA, betul tadi Pak Direktur minta tolong identifikasi, investigasi kenapa terjadi kasus seperti itu. Maka tujuannya untuk mengidentifikasi penyebabnya kok sampai terjadi kegagalan. Ya. Kalau FMIE tujuannya adalah mengidentifikasi dan memprioritaskan apa aja yang berpotensi terjadinya kegagalan. Artinya belum terjadi, tapi hal-hal yang bisa menyebabkan kegagalan itu diidentifikasi dan diprioritaskan. Mana yang diperlukan ada suatu aksi atau yang mana yang bisa kita terima hal yang berpotensi tersebut. Nah, jelas ya bedanya. Lalu yang ketiga, ruang lingkupnya. Kalau RCA ini sempit.
sempit sekali. Jadi fokusnya pada pasien. Jadi seringkali makanya harus dibedakan dulu untuk RCA bisa berhasil. Itu Anda harus bedakan apakah simptom atau eh, problem, ya seperti yang saya sudah sampaikan lalu-lalu. Bapak Ibu harus bisa bedakan simptom atau problem. Karena kalau Bapak Ibu ke simptom di RCA ini gejalanya, nanti salah karena ruang lingkupnya keliru. Fokusnya nggak pada insidennya, ya terlalu luas. Sementara FMEE ini luas, berfokus pada sistem atau proses. Ya, jadi jelas bedanya ya. Nah, jadi ibarat kalau sekali lagi RCA ini fokus pada insiden dan insiden ini makanya nggak harus sempit. Jadi pada RCA itu ada banyak kegagalan karena gagal ya membedakan antara simptom dan problem ya. Jadi simptom itu masih masih yang lebih luas, kalau problem lebih menyempit. Nah, sementara FMA-nya lebih kepada suatu sistem atau proses yang jauh lebih luas daripada yang tadi ya. Oke. Nah, pendekatannya, kalau pendekatannya investigasi. Investigasi itu maksudnya ya di mana kejadiannya, timnya siapa, di mana kejadiannya, kemudian orang-orang itu dimintai keterangan berkaitan dengan insidennya ya. Pada saat itu, situasi pada saat itu, hari, tanggal, jam, tempatnya itu ya ya apa namanya spesial ya, khusus. Jadi betul-betul ya pada saat itu. Jadi bukan cerita tentang pengalaman, bukan cerita tentang sepengetahuan saya ya, bukan cerita tentang pemahaman, itu bukan di level investigasi. Tapi kalau FMAA ini karena upaya preventif, upaya memprediksi, ini kita bisa cerita secara apa sih yang rutinitas yang kita lakukan dan kita memprediksikan apa yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang dan kita upayakan. Ya, jadi butuh pengetahuan, butuh pengalaman, butuh rutinitas keseharian kita itu seperti bagaimana potret-potret gambaran itu yang kita ceritakan gitu ya, yang kita gali. Nah, alright. Lalu keluaran outcome-nya apa? Hasil dari RCA itu supaya tidak terulang kembali ya. Jadi nggak boleh terulang kembali. Tapi kalau FMEA ini supaya sistemnya atau prosesnya bisa lebih baik, supaya kegagalannya itu bisa dikurangi, ya. Nah ini ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya, kan sudah belajar RCA kok saya harus belajar FM ini. Dan kalau Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kapan pakai RCA, kapan pakai FMEA, ya. Alright. Nah sekarang kasus yang kedua, mohon diperhatikan. Yes. Ketut Jasa mendatangi Puskesmas Buleleng 3 untuk mengadukan masalah yang dialaminya setelah berobat ke tempat ini. Betapa tidak, mata kiri pria berusia 58 tahun ini bengkak dan iritasinya semakin parah setelah diberi obat oleh dokter umum yang praktik di puskesmas beberapa waktu yang lalu. Ketut bahkan sudah 2 kali ke puskesmas dan diberi obat berbeda oleh dokter yang sama, namun matanya justru semakin bengkak dan terasa perih. Cek. Setelah diperiksa dokter spesialis mata, Ketut Jasa pun diketahui salah menggunakan obat. Ketut seharusnya menggunakan obat tetes mata, bukan obat tetes telinga, seperti yang diberikan dokter di Puskesmas Buleleng 3. Nggak ada, kenapa memang ada obat tetes telinga yang bisa merangkap jadi obat tetes mata. Kita bukan orang medis kan tak tahu. Kita coba lagi. Ternyata pernya juga bukan main pernya. Pengelola Puskesmas Buleleng 3 mengakui adanya kelalaian dari pihaknya dan mereka berjanji untuk menelusuri kasus kesalahan memberi obat ini. Lihat ya, kasus yang kedua dan harapannya sudah bisa memahami video tadi. Nah, tadi terjadi di sebuah puskesmas. Nah, sekarang Bapak Ibu kan ada di rumah sakit, ceritanya begitu. Nah, kebetulan direkturnya rumah sakit itu juga nonton video itu, nonton di share-share kan, soalnya di WhatsApp gitu ya, di WhatsApp. Terus direkturnya itu nge-share ke Bapak Ibu WhatsApp tadi, ke WhatsAppnya Bapak Ibu ya. Direkturnya bilang, tolong lakukan sesuatu agar kejadian di puskesmas tadi yang ada di video ini tidak terjadi di rumah sakit ini. Nah, si direkturnya bilang kepada Bapak Ibu, nah apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Is it root cause analysis or LCA or is it value mode effects analysis atau FMEA? Waktunya 1 menit dari sekarang. Silakan. Sebenarnya kita itu perlu belajar keduanya.
Ya, benefits of RCA and FMEA. Why both matter? Kenapa kita perlu belajar kedua-duanya? Jangan misalnya, saya bukan wilayah saya itu RCA orang anak-anak di bawah aja, saya FMEA aja gitu ya. Atau saya RCA aja, yang FMEA atasan. Nah, misalkan begitu ya. Tapi sekali lagi, why both matter? Karena RCA ini wawasan mendalam tentang kelemahan sebuah sistem. Ya. Jadi kalau ada insiden, maka kita itu lebih detail tentang insiden itu dan tentang kelemahannya. Tapi kalau FMEE ini belum kejadian, jadi kita cari resikonya sebelum kegagalan terjadi. Nah, yang kedua, kenapa RCE juga perlu? Karena ini penting untuk mendorong perubahan budaya, mengalihkan fokus dari menyalahkan ke solusi. Artinya apa? Tidak ada blame culture. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, misalkan saya belajar FMEA aja, oh RCE nggak penting, lo penting. Karena ini juga supaya orang-orang itu berhenti menyalahkan, ya blame culture, ya berhenti menyalahkan, tapi yang ada just culture. Nah, kalau FMEA ini kolaborasi. Ya, jadi mendukung kerjasama dan merencanakan lintas fungsi. Artinya apa? Ya ada ya orang-orang itu ngerasa, aduh belum ada kejadian kok kita suruh mikirin suatu hal yang belum terjadi. Ada yang males atau yang nggak ngerti bahwa sebenarnya ini nggak bisa dilakukan sendiri. Jadi nggak bisa, harus ada di dukungan, terutama dukungan orang-orang yang melakukannya rutinitas sehari-harinya. Jadi ada orang-orang yang memang mau bersedia ikut ya dalam proses FMEE ini. Yang ketiga, RC ini membantu mematuhi standar pelaporan regulasi karena kalau ada insiden keselamatan pasien kita wajib lapor. Dan dalam kewajiban lapor itu wajib melakukan RCE karena kita harus belajar dari kejadian insiden tersebut. Ya. Kalau nggak mau belajar berarti nggak mematuhi standar. Kalau di luar negeri itu bisa dapat sanksi administratif. Ya, bahkan bisa ditutup atau grade patient safety-nya udah turun karena rumah sakit itu dianggap tidak komitmen terhadap keselamatan pasien. Udah jelas ada insiden kok tidak melakukan RCE gitu ya. Jadi sekali lagi kalau FMEE ini kita bisa hemat biaya. Jadi hemat biaya itu artinya karena kalau sudah terjadi insiden itu kita bisa keluar banyak lagi biaya-biaya ini itu dan kemudian juga ya bisa terjadi yaitu tadi peristiwa yang malah berpotensi memberikan kerugian pada rumah sakit baik secara materi maupun imateri. Ya, oh ya potensi-potensi hal baik itu kegagalan produk, kegagalan kecacatan produk yang dihasilkan, atau kegagalan klaim dan sebagainya. Ini kita kalau dihitung itu biaya. Ya. Dan yang keempat, RC itu meningkatkan keandalan dan keselamatan jangka panjang. Ini untuk jangka panjang bisa diandalkan untuk pelayanan yang berfokus pada keselamatan pasien karena belajar dari situ ya karena detail itu betul-betul kadang itu sesuatu itu sulit kita sulit kita prediksi kalau belum kejadian dulu gitu loh. Karena apa itu tadi memprediksi suatu resiko itu adalah suatu mainannya orang dewasa. Nah, orang dewasa itu maksudnya apa ya? Orang udah kenyang pengalaman, tahu banyak membaca, pengetahuan dan segala macam. Ya, kalau di level-level rumah sakit itu belum banyak yang seperti itu ya, maka kadang harus kejadian dulu baru belajar. Kebanyakan di sini levelnya. Nah, tapi kalau di FMI ini udah kualitas di awal tuh ya udah bener-bener dipersiapkan gitu ya. Jadi bener-bener kalau kalau nggak bagus, nggak yakin bagus ya nggak di launching. Kalau nggak bener-bener jalan sistemnya, prosesnya itu bener-bener smooth ya, dan risiko terjadi kesalahan kecil ya nggak akan saya launching dok. Nggak seperti misal ya makanan bergizi yang gratisan itu tiba-tiba di launching tanpa ada FMEE. Langsung aja ntar kalau ada yang keracunan baru bingung gitu. Nah ini karena memang kita belum dewasa. Ya karena saya tahu sendiri jadi saksinya sempat terlibat ya ada makanan bergizi gratis yang gratisan itu ya oh ya memang pemerintah ini nggak di level ini memang belum dewasa nak kena gitu omon-omon betul ya again nah kita harus dua-duanya Bapak Ibu ya jadi nanti saya orang dewasa ngomongin FME aja nggak bisa dua-duanya harus kita pakai. Here's how they work together. Bagaimana RCA dan FME ini kerjasama. Ya, karena FMEE ini mengidentifikasi dan mengurangi potensi resiko. Tapi
Tapi dalam kaitannya kita mengidentifikasi, cari-cari hal yang bisa ngurangi potensi resiko, masih mungkin gagal. Jadi jangan sombong, dibilang gitu ya. Ya, meskipun kamu lakukan FMEE, tapi ya harus tahu, sadar diri ya. Kadang udah dilakukan itu ya masih bisa gagal. Nah, karena gagal ya tetap harus memakai RCA. Ya, jangan nanti saya mau belajar FME aja nggak belajar RCA. Padahal FME ini bukan jaminan 100%. Kita kan ngurangi resiko. Ya, kalau ternyata terjadi dawar gitu ya, ya kita harus belajar juga melakukan RCA. Nah, jadi umpan balik berkelanjutan antara RCA dan FME ini bisa membangun siklus perbaikan yang kuat. Bahkan dari suatu kejadian RCA, misalnya Anda melakukan RCA, ketemu ide untuk akhirnya bikin, oh saya mau akhirnya coba yang proses ini saya telusuri pakai FMEA bisa, bisa. Nanti Bapak Ibu bisa nanti dapat info lebih dari slide berikutnya ya. Jadi sudah paham ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ikut FMEA ini tapi belum sempat tentang RCA, mau tahu lebih dalam bisa klik di YouTube channel di playlist RCA yang ada di YouTube channel. Ya, setahun ini rencananya beda kelas 1, 2, 3 BPJS itu bakal dihapus, diganti dengan KRIS. Oke, awalnya Juli ini tapi diundur Desember. Let's say we got 6 months to do preparation lah sebagainya. Direktur bilang, lakukan sesuatu sebentar lagi KRIS akan diberlakukan. Habis ini KRIS akan diberlakukan. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Is it A, root cause analysis? Or is it B, failure mode effect analysis? FMEA. Silakan waktunya 20 detik. Alright, FMEA dok. Oke. Nah, bagus ya. Karena kan belum kejadian. Iya. Tapi kadang kita juga masih sulit nih. Masih sulit kenapa? Ya kita masih meraba-raba apa sih sebenarnya krisis itu bahkan sampai sekarang pemerintah pun ya belum memberikan regulasi yang jelas berkaitan nanti iurannya jadi berapa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, makanya saya bilang, oke kalau begitu kita combine ya dok. Iya, Anda melakukan FBE ya sesuai kemampuan pengetahuan kita saat ini ya. Karena yang kita mau tanyain sebagai penasehat atau expertnya kita juga nggak tahu rutinitas itu nanti kayak gimana kita masih serba abu-abu. Tapi kita akan siap prepare kalau nanti ternyata terjadi sebuah insiden berkaitan dengan kris itu. Entah itu nanti ada yang pasien nggak dapat tempat tidur lah, entah itu nanti ada yang merasa ditolak lah, entah itu nanti dari sisi finansial lah, dari sisi ternyata akhirnya jadi pasiennya turun lah, ternyata pendapatan rumah sakit jadi turun lah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, makanya kita siap dua ya, FMEE dan RCE. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi supaya nanti bisa, oh begitu ya dok. Iya, jadi jangan nanti seperti, aku mau belajar FMEE aja, tapi nggak belajar juga dengan RCE. Mungkin bisa juga RCE berdasarkan pengalaman sistem BPJS yang sudah berjalan. Oke, oke boleh. Tapi nanti Kris kan sesuatu yang baru, new. Ya. Nah, makanya nanti ini ya, jadi dua-duanya. Itu maksudnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Aduh, seneng banget ya.